Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Rui, ya, iblis bulan bawah nomor 5. Dia adalah manusia yang berubah menjadi iblis karena kekurangannya sendiri, yaitu dia tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Sebenarnya kisah Rui sudah ditayangkan pada episode 19, 20, dan 21 ya di serial KNY season pertama. Jadi saya akan merangkum cerita tersebut agar menjadi kisah yang lebih singkat dan jelas. Oke, langsung saja kita menuju videonya. Cerita dimulai ketika Rui melihat teman-temannya sedang bermain di musim salju dan dia mencoba untuk mendekat. Tetapi langkahnya terhenti karena kakinya tersandung dan dia terjatuh. Seketika itu ibunya langsung menghampiri dan menolongnya. Alur cerita kemudian berubah menjadi malam hari ketika Rui sedang duduk di atas futon dan berkata dalam batinnya, "Sejak diriku lahir, tubuhku sudah lemah seperti ini. Aku tak pernah berlari, bahkan berjalan saja sudah terasa sulit bagiku." Dalam situasi tersebut, kemudian Muzan datang dan mengasihani Rui dan menyelamatkannya. Tetapi orang tua Rui tidak merasa senang akan hal itu, karena sekarang Rui sudah mendapat tubuh yang kuat, tidak bisa memaparkan tubuhnya pada cahaya matahari dan harus memakan manusia. Sebenarnya tubuh Rui menjadi kuat bukanlah masalahnya. Yang menjadi masalah utamanya yaitu yang harus memakan manusia. Secara tidak langsung Rui menjadi seorang pembunuh untuk melanjutkan hidupnya. Dan sebagai orang tua tetap tidak bisa menerimanya. Lantas ayahnya kecewa dengan apa yang Rui lakukan, yaitu membunuh manusia, dan ibunya hanya selalu menangis. Kemudian dengan wajah yang polos, Rui membayangkan tentang kejadian di masa lalu, saat ada seorang ayah yang rela mati demi menyelamatkan anaknya yang tenggelam. Dia menganggap bahwa orang itu sudah menuntaskan perannya sebagai seorang ayah. Tetapi ayahnya Rui malah berusaha untuk membunuh si Rui. Ibunya hanya bisa menangis dan tidak pernah berusaha melindunginya yang akan dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Malah Rui yang akhirnya membunuh orang tuanya. Wajar kan ya, iblis itu tidak bisa dibunuh oleh orang biasa. Jadinya tetap orang tuanya Rui yang akan mati. Setelah itu Rui beranggapan bahwa ikatan antara dirinya dan orang tuanya ternyata palsu. Dalam keadaan sekarat menjelang mati, ibunya mengatakan maaf kepada Rui karena tidak bisa memberikan tubuh yang kuat dan sehat. Dan ibunya mati. Dalam ingatannya, saat ayahnya akan membunuhnya, Rui sadar bahwa dia berniat mati bersamanya demi menebus dosa karena ayahnya telah membunuh orang. Dan akhirnya Rui sadar kalau itu adalah ikatan asli. Dan Rui telah memutus ikatan itu dengan kedua tangannya sendiri. Dalam keadaan itu, sangat terlihat bahwa Rui menyesali perbuatannya. Setelah itu Muzan datang dan memberikan dorongan kepada Rui. Lepas dari kejadian itu, akhirnya Rui tinggal di Gunung Natagumo dan membuat keluarga palsu dengan harapan akan ada yang melindunginya. Dan saat dia merasakan sebuah ikatan kekeluargaan, ingatannya akan kembali saat dia menjadi manusia, yaitu ikatan keluarga yang asli. Tapi harapan itu tidak terjadi.
karena bagaimanapun Rui adalah yang paling kuat. Dan memang ikatan kekeluargaan asli tidak bisa didapat dengan membuat keluarga palsu. Akhirnya keberadaan Rui ternyata diketahui oleh pasukan pemburu iblis. Kemudian Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, dan Inosuke pergi ke gunung itu. Akhirnya mereka bertarung dengan iblis yang tak lain adalah anggota keluarga palsunya Rui. Dan alur cerita menentukan bahwa Tanjiro dan Nezuko yang bertarung melawan Rui. Pertarungan itu adalah battle scene paling epic di serial Kimetsu no Yaiba season pertama ini. Dan karakter yang membuat pertarungan itu epic adalah Rui itu sendiri. Setuju nggak kalian? Pasti 99% setuju lah. Dalam pertarungan itu, kepala Rui berhasil terpenggal, tapi hal itu tidak membuat Rui mati. Kemudian Gyu Tomioka datang dan menebas lehernya Rui, dan akhirnya Rui mati. Sebelum tubuhnya hangus, Rui mengatakan dalam hatinya bahwa setiap hari dia sangat merindukan kedua orang tuanya sampai dia tidak bisa menahannya lagi. Bahkan setelah membuat keluarga palsu, rasa hampa juga tak mau pergi. Pada akhirnya karena dia yang paling kuat, tidak ada yang bisa melindunginya, tidak ada yang bisa membantu. Semakin dia berkembang menjadi lebih kuat, semakin banyak kenangan masa saat dia menjadi manusia yang menghilang. Dan dia telah kehilangan arah dan tujuan. Dia mencari ikatan yang tak akan pernah bisa didapatkan. Dan dia sangat menginginkan ikatan asli seperti Tanjiro dan Nezuko. Setelah itu Rui mengingatnya dengan jelas. Yang dia inginkan hanyalah meminta maaf. Dia menyadari bahwa semuanya adalah salahnya. Dan karena dia sudah membunuh banyak orang, dia berpikir akan pergi ke neraka dan tak bisa pergi ke tempat orang tuanya berada. Seketika itu Rui sudah berada di alam yang berbeda bersama orang tuanya. Dan ayahnya berkata, itu tidak benar, kita akan pergi bersama-sama, meski tujuan kita adalah neraka sekalipun. Kemudian dilanjutkan ibunya, Rui, mau kemanapun kau pergi, kami akan menemanimu. Wow, sungguh orang tua yang berhati mulia. Anak yang sudah membunuh mereka dan menjadi iblis, tetap mereka temani walaupun ke neraka sekalipun. Hebat kan mereka, orang tua yang terbaik lah. Setelah itu Rui pun menangis dan dipeluk kedua orang tuanya. Tuh, siapa yang gak nangis kalau orang tuanya berkata begitu? Dan ya, kisah Rui selesai ya teman-teman. Oke, itulah kisah Rui, iblis bulan bawah nomor 5. Jika ada pelajaran yang bisa diambil, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.